Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Amerika Serikat jadi salah satu negara yang menerima pengungsi Rohingya. Mayoritas warga Rohingya di Amerika Serikat lama jadi pengungsi di Malaysia sebelum akhirnya naturalisasi sebagai warga negara Amerika. Tahun ini banyak dari warga senior Rohingya merasakan hak untuk memilih presiden untuk pertama kali dalam hidupnya. Berikut laporan Randy Wicaksana dan Nabila Ganinda dari VOA. Nur Karim, warga Rohingya yang 33 tahun mengungsi di Malaysia, pindah untuk menetap di Amerika Serikat pada 2015. Tinggal di pinggiran kota Milwaukee bersama istri dan anaknya, Nur Karim berprofesi sebagai sopir taksi online. Ini adalah mobil pertama yang Nur Karim miliki di usianya yang sudah lewat setengah abad. Happy dalam, tak boleh cerita lah, banyak happy, jalan sendiri. Karena tak boleh tolong orang. Sini kan tak ada kita kalau banyak susah. Sini penting satu kereta ya. Di usianya ke-56 tahun, untuk pertama kalinya juga, Nur Karim punya hak untuk memilih pemimpinnya sebagai warga negara Amerika. Trump lah, Republican dengan dia tuh, Republican itu businessman. Saya kan soft employer, kerja, berjalan Uber. Sekarang saya turun. Diperkirakan ada sekitar 12.000 warga Rohingya yang kini bermukim di Amerika Serikat. Mayoritas sekitar 2.000 hingga 4.000 berada di Milwaukee, bagian dari negara bagian Wisconsin, yang termasuk swing state yang suaranya diperebutkan dua partai pemilu Amerika. Proses resettlement atau pemukiman kembali warga Rohingya di AS juga berkat bantuan Pusat Komunitas Rohingya (BRCW) atau Burmese Rohingya Community of Wisconsin. This is a church before, so we bought this building. Muhammad Anwar mendirikan BRCW dan komunitasnya membeli gedung tua bekas gereja ini dan menjadikannya pusat komunitas Rohingya di Milwaukee. This is a gym. We even don't know what is right before, when we're living in Burma, We thought that's a life, a human being can have. Anwar sendiri dapatkan kewarganegaranya tahun 2020 dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia memiliki hak untuk memilih presiden. Pilihan presidennya jatuh kepada yang menurutnya ramah terhadap para pengungsi. Meski sebagai pemimpin organisasi nirlaba, ia tak bisa terang-terangan tunjukkan dukungan partai politiknya. I never vote in Myanmar. Okay, I never involved in the politics. Just because I am Muslim, instead of choosing who is right, I have always to see who is helping the refugees. Pilihan warga Asia, termasuk ex-pengungsi Rohingya, bervariasi. Menurut peneliti dari Pew Research Center, ada sekitar 15 juta imigran asal Asia yang berhak memilih pada tahun ini. Sebagian besar condong ke Partai Demokrat, dan ini tercermin pada Pilpres terakhir pada 2020, hanya 28% yang memilih Trump. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wicaksana dan Nabila Ganinda, VOA. Pemirsa, sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang berpohon rimbun dan berpegunungan banyak didatangi wisatawan pada musim gugur mulai September lalu. Pengunjungan khusus datang untuk melihat perubahan warna dedaunan dan kehadiran mereka membawa berkah bagi warga lokal sekitar. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Musim panas telah beralih ke musim gugur di Amerika Serikat. Saatnya pepohonan menggugurkan daunnya guna menghemat energi sebelum musim dingin. Ini juga saatnya dedaunan berubah kuning, merah, dan warna mencolok lainnya. Basically from late September, in those highest elevations, you'll start seeing some good fall color popping off, all the way to maybe the second week of November at these lower elevations. Di pantai timur Amerika Serikat, daerah yang paling dikenal dengan keindahan musim gugur adalah kawasan New England, mencakup negara bagian Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont. Kawasan ini kedatangan banyak turis dari negara bagian lain. I'm on a bus trip from Indiana, Fort Wayne, Indiana, with my sisters actually, and we came out to the Northeast to see the beautiful foliage and the colorful leaves. Modus transportasi favorit adalah jalur darat. We drove through Vermont. And the leaves were very pretty on the mountains because the sun was out yesterday, and so that makes them pop more, the color pop more. And we're spending 3 days in New Hampshire in this area, and
move on to Maine for 3 nights. Sebagian turis juga datang menggunakan kereta. We enjoy that. We've come out here before and, went up into the mountains and stuff like that and watched it when it had good color. And it's beautiful. We don't have that in Iowa. Orang yang memburu lokasi ideal untuk melihat pohon dengan warna-warni musim gugur mendapat julukan leaf peeper alias pengintip daun. Leaf peeping is one of the most accessible tourism things that you can do. You don't have the athleticism to be a hiker. You don't have to have the money to own a boat or any other type of equipment. You just need to be able to get in a vehicle or on a bus or a van and be able to head north. Warga lokal juga bersyukur atas dampak ekonomi datangnya begitu banyak turis. I grew up here, so I think it loses its luster a little bit. But don't get me wrong, there's definitely those moments when it will happen in the next couple of weeks where I'll be driving somewhere around the Lakes region and all of a sudden you're like, you know what? There's a reason why people come here and there's a reason I live here. It really is quite beautiful. Di Vermont saja, wisata melihat daun musim gugur diperkirakan pejabat lokal mendatangkan pemasukan $600 juta setiap tahunnya, sekitar 20% pemasukan dari sektor wisata. Peneliti dari Appalachian State University memperkirakan kegiatan wisata untuk menyaksikan perubahan warna daun pada musim gugur mendatangkan pemasukan sekitar $30 miliar setiap tahunnya, terkonsentrasi di 24 negara bagian yang memiliki destinasi favorit untuk kegiatan ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.